Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim bersama-sama. Allah masih izinkan kita untuk bisa bermajelis ta'lim bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita niatkan ini senantiasa Allah balas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Apalagi di bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban adalah bulan dimana termasuk dari salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an surah ke-9, surah At-Taubah ayat ke-36, yang dimana dalam penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata telah menciptakan dan menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun lamanya. Sehingga dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ternyata ada bulan-bulan yang dimana Allah mengkhususkan untuk bisa selalu mengamalkan amal kebaikan di dalamnya. Yaitu yang pertama ada bulan Muharram, yang kedua ada bulan Sya'ban, yang ketiga ada bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat ada bulan Dzulhijjah. Sehingga dari 4 bulan yang telah Allah janjikan dari bulan-bulan haram itu, ternyata Sya'ban ini alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban. Harapannya Sya'ban ini bisa menjadikan diri kita semakin menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana asal katanya yaitu syu'bah, yang artinya adalah cabang. Sehingga Allah menginginkan kita, arti dari syu'bah itu di bulan Sya'ban yang mulia ini Allah izinkan kita untuk membuka cabang-cabang kebaikan, membuka cabang-cabang kemaslahatan yang bisa diperbaiki, dan berbagai hal yang dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hampir di 10 hari kedua di bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan akan berjumpa dengan kita. Coba kita evaluasi diri kita, sudah seberapa banyak intensitas kita dalam membaca Al-Quran, sudah seberapa besar hati kita untuk bisa selalu mengedepankan Al-Quran dalam atau di tengah-tengah aktivitas yang kita lakukan. Maka dari itu mari kita berintrospeksi diri, karena kita masih punya peluang untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi walau mungkin tidak punya jaminan sama sekali, tapi kita masih punya peluang untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Banyak orang sudah membahas bagaimana persiapan Ramadan,
bagaimana ketika Ramadan tiba, bagaimana amalan apa yang harus dilakukan ketika bulan suci Ramadan, apa saja yang harus kita maksimalkan ketika bulan suci Ramadan. Sudah banyak yang dibahas, tapi persiapan menuju datangnya bulan suci Ramadan tidak akan pernah terasa indah, tidak akan pernah terasa tenang, nggak akan pernah terasa nyaman apabila tidak dibarengi dengan intensitas memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya bulan suci Ramadan itu sangat identik dengan Al-Quran. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnas. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi annas pada kalimat ini? Karena kosakata manusia dalam bahasa Arab itu ada 5. Ada al-insan, ada al-ins, ada juga annas, ada basyar, ada Bani Adam. Masing-masing memiliki fungsinya ketika ditempatkan dalam suatu konteks kalimat. Contoh al-insan. Insan itu Allah izinkan untuk disertai dalam kalimat yang berkaitan dengan waktu. Karena apa? Manusia itu seringkali melalaikan waktu yang dialaminya. Makanya kok wal 'asr innal insana lafi khusr. Kenapa kok menggunakan kata anas? Kenapa menggunakan kata insan? Karena insan di situ berarti adalah manusia yang disandingkan dengan aktivitas dalam hidupnya. Itu insan. Kalau kita ingin mencari konteks manusia dalam keturunan kita mau meruntut sampai nanti Nabi Adam, itu disebut sebagai ya Bani Adam. Kalau ingin mencari manusia dari segi sisi biologisnya, cari kosakata basyar dalam Al-Quran. Tapi kalau kita melihat di sini kok manusia menggunakan kata anas, berarti seolah-olah Allah itu nggak peduli kalian besar atau kecil, tua, muda, punya kekuasaan atau nggak punya kekuasaan sama sekali. Dia punya harta yang bergelimang atau berkecukupan, Allah nggak peduli. Selagi dia manusia, hudal linnas. Al-Quran Allah jadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menginginkan mau yang muslim atau non muslim itu untuk bisa belajar Al-Quran. Yang non muslim aja diperintah untuk belajar Al-Quran, apalagi yang muslim. Kita sebagai seorang muslim. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat bagaimana Allah itu mendekap kita dengan bahasa Quran. Allah itu mendekap kita dengan hangat dengan bacaan-bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran. Makanya kok syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selain daripada itu, Allah juga menjadikan Al-Quran sebagai furqan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda. Karena apa? Orang-orang terdahulu itu juga dia seringkali membuat syair-syair yang sangat indah untuk menandingi Al-Quran. Bahkan kitab-kitab yang sebelumnya itu juga digunakan sebagai seseorang kadang diselewengkan juga. Tapi adanya Al-Quran ini tidak ada campur tangan dari manusia sama sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran
Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita sebagai umat muslim jamaah yang dirahmati oleh Allah sudah selayaknya kita mengagungkan Al-Qur'an, kita mengagungkan isi Al-Qur'an. Pemanasan udah menjelang Ramadan nih, udah mulai berubah belum kita intensitas dalam membaca Qur'annya? Apakah kita sudah semakin maksimal atau belum kita dalam membaca Al-Qur'an, mentadaburi tafsirnya, mencari referensi-referensi yang dapat menggugah kita untuk bisa selalu dekat dengan Al-Qur'an? Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran seharusnya menjadikan diri kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena apa? Al-Quran itu sangat-sangat begitu agungnya. Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Selain itu Allah menurunkan di bulan, juga bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Ramadan. Selain Allah menurunkan di malam yang mulia, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ternyata Allah juga menurunkan Al-Quran itu melalui perantara yang sangat mulia. Siapapun yang menyentuh Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Tadinya Jibril nggak mulia, tapi karena Allah izinkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, makanya Jibril Allah izinkan menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Bahkan yang menerima Al-Quran itu juga nggak main-main. Manusianya manusia paling mulia sepanjang masa. Bahkan harinya Al-Quran turun di hari Jumat 17 Ramadan. Harinya menjadi hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Bahkan umatnya itu juga menjadi mulia karena Al-Quran. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen dimuliakan oleh seseorang, kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus kencangkan lagi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita koreksi diri minimal. Apakah dalam satu hari kita meninggalkan Quran, ataukah kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kemarin? 2 hari yang lalu? Atau bahkan 1 minggu yang lalu kita terakhir membaca Quran? Atau mungkin tahun lalu kita terakhir membaca Quran? Coba jemaah, kita koreksi diri. Apakah Quran yang selama ini selalu menyertai kehidupan kita sudah kita maksimalkan untuk bisa menjadi pedoman dalam hidup kita, atau justru sebaliknya? Kita yang harus bisa mengkoreksi itu. Quran itu mulia. Minimal kalau kita nggak bisa baca, minimal kita mendengarkan. Daripada mendengarkan musik, mending mendengarkan Al-Quran, mendengarkan murattal, minimal juz 30. Setiap hari diperdengarkan, setiap hari diperdengarkan. Makanya gak heran ada orang kok tiba-tiba hafal tanpa dia menghafalkan. Karena apa? Sering kali mendengarkan Al-Quran, sering kali mendengarkan murattal Al-Quran. Al-Quran jamaah mulia di hadapan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kalau kita sudah merasa banyak belajar Al-Qur'an, ternyata kata Rasulullah enggak cukup cuma sampai kita belajar. Tapi kalau kalian sudah berhasil belajar Al-Qur'an, kata Rasulullah itu adalah mengajarkannya. Makanya kita banyak banget tuh dapat keutamaan dari belajar Al-Quran. Selain kita membaca, belajar, ternyata juga kita juga bisa nge-share Al-Quran. Kita bisa mensyiarkan Al-Quran. Lihat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Wa man
يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله, dan siapapun yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong dia. Termasuk kita belajar Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu adalah salah satu upaya kita dalam menolong agamanya Allah. Gak apa-apa ngajarin Iqra, ngajarin gimana cara baca ini A, Ba, Ta, Tha, gak masalah. Itu kalau dilakukan secara konsisten, boleh jadi itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena seorang ahlul Quran itu bukan dia yang hafal 30 juz. Seorang ahlul Quran bukan yang dia faham akan tafsirnya, bukan. Tapi seorang ahlul Quran itu dia tuh gak bisa jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran. Dia gak hafal Al-Quran, tapi dia selalu pengen membaca Al-Quran. Dia gak hafal Al-Quran, tapi dia ingin selalu untuk belajar Al-Quran. Dia gak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tapi karena dia memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar, disitulah Allah izinkan untuk dirinya menjadi seorang ahlul Quran. Jadi seorang ahlul Quran itu bukan yang dia hanya sekedar menghafalkan Al-Quran, hafal ayat-ayat Al-Quran, bukan. Tapi di mana ketika seseorang itu selalu menggantungkan hidupnya kepada Al-Quran. Apa-apa larinya ke Al-Quran, apa-apa larinya ke Al-Quran. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan, bahkan sebelum meninggal dunia, dikepung oleh pemberontak-pemberontak di sekitar rumahnya, mendatangi dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Keluar ya Utsman, keluar ya Utsman. Setelah Utsman keluar, apa mau kalian? Utsman dikudeta sama orang-orang, difitnah. Pemberontak itu datang karena fitnahan-fitnahan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Utsman? Utsman begitu tenangnya luar biasa, menutup pintu, kemudian dia pergi ke ruang tengah. Apa yang dilakukan? Membuka Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Padahal lagi situasinya genting, situasinya pengen dibunuh dia sama pemberontak-pemberontak itu, tapi dia masih mau lari kepada Al-Quran. Ini memberikan pembelajaran untuk kita bahwasannya seberapa besar atau seberapa berat pun kita dalam menjalani kehidupan, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kita gak bisa merubah isinya, tapi isinya itu tuh bisa merubah hidup kita. Kita gak akan pernah bisa merubah Al-Quran, tapi isi Al-Quran itulah yang akan merubah hidup kita, jamaah. Karena itu makanya kita jadikan diri ini sebagai seorang yang ahlul Quran. Apa-apa larinya ke Al-Quran, apa-apa larinya ke Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, pengen banget untuk bisa belajar Al-Quran. Apapun yang kita harapkan, lari lagi ke Al-Quran. Agungnya luar biasa Al-Quranul Karim. Lihat, lail, ya, tadi diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan. Kalau cuma lail, laila, lili, lala, layali, itu adalah cuma malam biasa, sebagian waktu dari panjangnya malam itu. Tapi kalau udah menggunakan kata lailatul, lailatun, lailatan, lailatin, udah ada tak marbutoh di belakangnya, berarti Allah tuh pengen menegaskan, jamaah, bahwasannya malam ini ketika Allah turunkan Al-Quran, sepanjang malam sampai paginya itu tuh ada kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi kata Allah, malam ini tuh bukan cuma 1000 bulan, itu cuma minimal 1000 bulan. Berarti kalau kita berusaha memaksimalkan malam itu dengan memperbanyak berzikir, baca Al-Quran, itu akan mendapatkan lebih daripada 1000 bulan. Karena apa? Malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran,
Al-Quran kita tidak bisa merubah isinya, tapi isinya bisa merubah kehidupan kita. Isinya bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Bahkan kita ngelihat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan sedikit gambaran keistimewaan dari Al-Quran. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran itu diturunkan di mana jemaah? Al-Quran itu diturunkan di mana? Di Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah itu ada di tengah-tengah, di mana diapit oleh dua kerajaan dengan kekuatan yang sangat besar ketika itu. Mekah itu dulu nggak punya apa-apa. Jangan bayangkan Mekah yang sekarang. Kita bayangkan Mekah dahulu. Mekah dulu kayak gimana? Madinah yang dulu kayak gimana? Kita melihat dulu jamaah. Dulu kayak gimana Madinah? Dulu Mekah gimana? Tanahnya tandus, susah untuk ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan itu tuh susah banget. Peradaban sangat minim sekali ketika itu di Mekah dan Madinah. Diapit oleh dua kerajaan besar yang luar biasa. Yang di sebelah kanan ada Romawi, yang di sebelah kiri ada Persia. Dengan kekuatan yang sangat besarnya luar biasa. Kalau jamaah yang dirahmati oleh Allah tahu bahwasanya bukti dahsyatnya kerajaan Romawi itu kita bisa ngelihat situs sejarahnya, peninggalan-peninggalannya. Di Turki ada arsitektur bangunan Romawi seperti apa, sampai nanti ke Italia, sampai nanti bahkan ke Libya, bahkan ke di atasnya lagi. Itu semua kita melihat bangunan-bangunannya itu semuanya arsitektur Romawi. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah kerajaan besar Persia, yang dimana ketika itu Mekah itu nggak ada apa-apanya, Madinah nggak ada apa-apanya daripada Romawi dan Persia. Tapi luar biasa dahsyatnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah Al-Quran kenapa kok nggak diturunkan di Romawi? Al-Quran kok nggak diturunkan di Persia? Kenapa? Kenapa kok Al-Quran diturunkannya di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, padahal buminya itu tanahnya tandus, peradaban sangat minim sekali, bahkan tumbuhan aja itu susah banget buat tumbuh, air aja susah banget untuk dicari. Tapi kenapa Al-Quran kok Allah turunkan di titik itu tadi, tidak diturunkan di Romawi, tidak diturunkan di Persia? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasannya betapa agungnya Al-Quran bisa merubah negeri yang dulunya banyak dengan kemaksiatan, buminya tandus, orang-orangnya miskin, peradaban belum tumbuh, tapi Allah ingin menunjukkan dengan adanya Al-Quran, negeri ini akan menjadi negeri yang diberkahi. Negeri ini akan menjadi negeri yang berkembang. Makanya setelah Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan memberkahi negeri tersebut. Sedikit demi sedikit orang menemukan minyak di dalamnya ternyata. Sehingga negeri ini sekarang menjadi negeri adidaya dalam perminyakan yang tidak terkalahkan oleh manapun. Jazirah Arab, Mekah, Madinah, Qatar, Suriah, ya, semua itu adalah negeri penghasil minyak yang luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Diturunkannya ayat suci Al-Quran di situ. Karena apa? Seolah-olah Allah tuh pengen menghapuskan klaim orang-orang terdahulu atau orang-orang setelahnya bahwasannya pantas ya Islam Al-Quran diturunkan di negeri Romawi, makanya kok bisa dahsyat. Al-Quran diturunkan di Persia, makanya bisa dahsyat. Allah pengen menangkal klaim-klaim tersebut. Makanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah antara Persia dan Romawi? Karena pengen menunjukkan betapa agungnya Al-Quran, merubah zaman yang dulunya adalah zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan terang benderang. Minadh dhulumati ilan nur. Makanya buku R.A. Kartini yang sering kali kita dengarkan, habis gelap terbitlah
terang. Karena apa? Terinspirasi dari ayat suci Al-Quran, minadh-dhulumati ilan nur, dari masa ke zaman di mana penuh dengan kegelapan menuju zaman dengan penuh terang benderang. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, nih loh, negeri yang biasa aja, negeri yang gak ada apa-apanya, tapi karena aku menurunkan Al-Quran di situ, negeri itu menjadi negeri yang diberkahi, menjadi negeri yang berkembang, menjadi negeri yang penuh dengan kedamaian, kenyamanan, ketenangan. Al-Quran surah ke-44 ayat kedua. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di malam itu, malamnya penuh dengan keberkahan. Allah mengizinkan siapapun yang berjumpa dengan malam itu, dia akan mendapatkan gak cuma 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan banyaknya. 1000 bulan itu cuma minimal, tapi Allah pengen ngasih lebih daripada 1000 bulan. Makanya teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bulan suci Ramadan, kita akan berjumpa kembali dengan malam yang dimana itu adalah malam yang penuh dengan kenangan, yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim. Firman Allah yang mulia diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, diturunkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril menjadi mulia karena Al-Quran, diturunkan, diperuntukkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya yang paling mulia, lagi-lagi karena Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, coba kita koreksi diri kita, seberapa banyak kita dalam ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan tinggal bersama para malaikat yang mulia. Siapa dia? Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita semua bisa menjadi ahlul Quran. Makanya ada kisah jamaah. Dulu ada seorang nenek-nenek, dia itu ahli maksiat. Bahkan orang-orang di sekitarnya, dia merasa bahwasanya nenek itu tuh gak tahu diri banget sih, udah tua, udah umurnya aja udah tinggal sedikit, tapi masih maksiat. Bayangkan, di atas 70 tahun dia masih minum minuman keras. Kira-kira gimana efeknya? Di atas 70 tahun dia masih minum minuman keras. Kadang masih ikut-ikutan dalam berjoget-joget, kadang masih ikut judi. Tapi ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, entah dari mana hidayah itu turun, sampai-sampai dia merasa dalam hatinya, dia bercerita kepada orang-orang di sekitarnya ketika itu berjumpa dengannya di rumahnya, "Nek, kamu mau sampai kapan kayak gitu terus?" Sampai-sampai nenek itu berkata, "Iya, aku juga gak tahu. Sampai kapan ya aku kayak gini terus? Gak nyaman, gak tenang. Masa hidupku cuma buat mabuk-mabukan, buat judi yang gak jelas, buat melakukan hal-hal yang dilarang." Seketika jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendatangi tadi itu, dia berkata sama nenek itu tadi, "Nek, coba nenek baca Quran, Nek. Kalau nenek baca Quran, niscaya hati nenek itu bakal tenang." Terus nenek tadi bilang, "Apa iya begitu? Tapi gimana caranya aku bisa membaca Quran? Sedangkan aku aja gak tahu gimana cara baca Quran. Aku aja gak bisa untuk baca Quran. Coba tolong ajarin aku untuk bisa belajar Al-Quran." Akhirnya esoknya pemuda itu datang lagi ke rumah si nenek itu tadi. Dia ngajarin nenek itu baca Quran. Lama berbulan-bulan, karena saking konsisten dan sungguh-sungguhnya nenek itu tadi dalam belajar Al-Quran, nenek tadi akhirnya yang tadinya cuma membaca, nenek itu pengen bisa hafal Al-Quran. Akhirnya sejak saat itu nenek tadi mulai menghafal Al-Quran. 1 bulan berlalu, nenek tadi itu setelah berusaha, Masya Allah, ternyata beneran ya nyaman, tenangnya luar biasa ketika aku bisa
menghafal Quran, bisa baca Quran. Terima kasih wahai anak muda. Nek, kalau nenek lagi gak tenang, coba larinya ke Al-Quran. Coba nenek baca Quran aja, Nek. Walaupun nenek gak tahu artinya, nenek gak tahu maknanya apa, tapi nenek baca aja Quran, Nek. Nenek itu pun konsisten menghafalkan Al-Quran, pagi, siang, sore, malam, cuma pegangannya Al-Quran terus. Sampai 1 bulan berlalu, tanpa disadari nenek itu hafal 30 juz. Karena apa? Karena keinginannya. Tadinya seorang pemabuk, tadinya seorang penjudi, tadinya seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia memaksakan diri untuk mau belajar Al-Quran, akhirnya Al-Quran itu yang akan merubah dirinya. Kita melihat kisah yang tadi lagi jamaah. Allah menurunkan Al-Quran di bumi yang tandus, Arab, Jazirah Arab, di bumi yang dimana di situ tuh sangat-sangat sulit mencari air. Tapi setelah Al-Quran turun, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana Mekah? Bagaimana Madinah? Luar biasa. Hotel di mana-mana, gedungnya tinggi-tinggi pencakar langit, ditinggikan karena minyak-minyaknya. Bahkan di Indonesia belum ada, di Arab Saudi udah lebih maju. Ya, karena apa? Keberkahan dari Al-Quran yang Allah turunkan di sana. Begitupun kita, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, coba maksimalkan untuk kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sering berinteraksi. Apalagi Ramadan sebentar lagi. Ini adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu ketika berjumpa dengan Ramadan, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Berarti 1 hari dia berhasil mengkhatamkan 2 kali. Coba koreksi diri kita. Kalau Ramadan kemarin kita belum bisa untuk menyelesaikan atau mengkhatamkan Quran, Ramadan tahun ini setidaknya kita bisa mengkhatamkan 1 kali dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita punya target. Misal bulan Ramadan besok, aku harus minimal bisa hafal 1 juz misalnya. Juz 30 misalnya gak apa-apa, juz 29 gak apa-apa, juz 1 gak apa-apa, juz 2 terserah. Yang penting Ramadan harus punya target. Karena kita udah bosen berjumpa dengan Ramadan, tapi itu kayak gitu-gitu aja, gak ada perubahan dalam hidup kita. Kita udah bosan kayak gitu. Makanya harus ada upaya-upaya dalam merubah itu menjadi lebih baik lagi, dengan cara memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada 3 keutamaan Al-Quran. 3 keutamaan ini kalau kita benar-benar faham, Al-Quran itu akan merubah hidup kita, akan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, Al-Quran itu yanfa'. Al-Quran itu apa? Yanfa'. Yanfa' itu bermanfaat. Tadi hudal linnas, mau dia Islam atau non-Islam, selagi dia mau belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Kita lihat Al-Baqarah ayat 282 bagian akhir. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan ilmu pengetahuan untuk kalian. Makanya kalau kita ngerasa kok aku kayak gini-gini aja ya, aku belajar kok nggak bisa-bisa ya, kok aku ketika belajar di sekolah kok nggak faham-faham ya, kenapa ya? Boleh jadi karena kita kurang dekat sama Al-Quran. Karena semakin kita dekat sama Quran, pikiran kita tuh jernih, hati kita tuh tenang terus. Jadi setiap materi pembelajaran yang disampaikan pasti masuk. Karena apa? Al-Quran yanfa', bermanfaat. Bukti kebermanfaatan Al-Quran kita melihat secara universalnya. Ibnu Firnas menemukan pesawat terbang, ya, itu karena dia membaca Al-Quran. Membaca surah Al-Mulk ayat 19.
Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Apakah kalian tidak mengira, tidak memperhatikan burung-burung yang ada di udara? Dia mengkepak-katupkan sayapnya dengan begitu lihainya. Allah menahannya di udara dan tidak jatuh. Disitulah Ibnu Firnas mencoba, ya burung aja bisa terbang, berarti manusia pasti bisa terbang. Kalau dulu orang itu menganggap, wah Ibnu Firnas gila, ya kali manusia bisa terbang. Dengan kemustahilan itu Ibnu Firnas gak pernah menyerah. Dan ini menjadi kunci dalam hidup kita, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah. Bahwasanya ketika kita punya mimpi yang besar, tapi orang itu tuh mengatakan kamu gak mungkin bisa mencapai itu. Coba kalau orang lain mengatakan gak mungkin, kita langsung lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan amalan yang jarang orang lakukan. Apa itu? Orang lain makan, kita puasa. Orang lain masih terlelap dalam tidurnya, kita bangun untuk sholat tahajud. Orang lain sibuk baca WA, kita baca Al-Quran. Disitulah poin tertingginya jamaah, ketika orang lain terlalaikan dengan dunia, tapi kita masih kokoh dengan nilai-nilai akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Firnas, dia langsung mencoba di labnya, membuat prototipe pesawat terbang, dipasangkan di tangannya. Dia naik ke bukit yang tinggi ketika itu, mencoba mengkepak-katupkan tangannya. Ternyata dia mampu terbang 15 meter, jatuh, patah tangannya. Setelah tangannya sembuh, dia berusaha lagi mengkaji, meneliti lagi, oh berarti sayapnya harus lebih besar lagi. Setelah dicoba lagi di labnya, dia naik bukit yang paling tinggi di situ, langsung dia lari. Kemudian dia terjun, coba mengkepak-katupkan sayapnya kembali. Dia berhasil terbang sejauh 30 meter jauhnya. Setelah itu dia nabrak, jatuh, meninggal dunia. Tapi apa yang ditinggalkan Ibnu Firnas itu? Ibnu Firnas meninggalkan tulisan-tulisan yang dimana diabadikan dalam kitabnya. Dan kitabnya itu diabadikan dinamanya Baitul Hikmah. Tahu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan terbesar yang ada di dunia, yang dulu itu berada di Baghdad, Irak. Itu ketika zaman Bani Abbasiyah. Gak cuma itu doang, gak cuma Ibnu Firnas. Ternyata Al-Zahrawi lahir di Andalusia, ahli dalam kedokteran bedah, menciptakan 70 alat bedah, sampai sekarang masih digunakan oleh kedokteran. Bayangkan, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi menemukan logaritma matematika dan aljabar, menemukan angka 0. Dan masih banyak lagi cendekiawan-cendekiawan muslim yang mereka menemukan karena apa? Mereka membaca Al-Quran. Mereka berubah karena membaca Al-Quran. Allah tambahkan dan tinggikan derajatnya karena mereka mulia karena Quran. Makanya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengizinkan Al-Quran turun ke dunia untuk menyempurnakan kita jamaah. Itu pedoman untuk kita. Mungkin kita gak bisa merasakan tongkat Nabi Musa itu kayak gimana. Kita gak bisa merasakan gimana bahtera kapal Nabi Nuh. Kita gak bisa menyaksikan Nabi Ibrahim ketika dibakar, tapi gak bisa dibakar oleh api. Kita gak bisa ngelihat itu. Tapi mukjizat yang sampai sekarang bisa kita rasakan, itu adalah Al-Quran. Al-Quran jamaah, agungnya Al-Quran. Kalau kita merasa bahwasanya gelisah, cemas, kok insomnia, gak bisa tidur malamnya, atau malam tidur tapi seringkali kebangun gak tenang, coba lari kepada Al-Quran, baca lagi Qurannya. Syukur-syukur satu hari itu tuh dia bisa selain membaca Quran,
dilihat tafsirnya. Oh, tafsirnya gini ya, tafsirnya gitu ya, tafsirnya. Semakin kita begitu, semakin hati kita tuh terasah. Kalau hati kita udah terasah, hati kita tuh lunak, gak keras lagi. Karena cuma hati yang keras, yang dimana dia sangat anti buat membaca Al-Quran. Karena kalau hati kita bersih, gak akan pernah cepat puas dalam membaca Al-Quran. Tadi Al-Quran yang pertama adalah yanfa, bermanfaat. Yang kedua, Al-Quran itu yarfa, meninggikan derajat. Al-Quran itu meninggikan derajat. Kita ngelihat baru sifatnya duniawi aja, Allah tuh akan meninggikan orang-orang yang dimana dia tuh intens banget buat belajar Quran. Allah tuh akan memberikan banyak banget keutamaan-keutamaannya. Contoh, Syekh Misyari Rashid Al-Afasi, ya, dia datang ke Indonesia. Dia gak cuma sendiri, dia datang bawa supirnya, bawa manajemennya, dan bawa banyak banget lah orang-orang yang menyertainya. Padahal ulamanya ini Misyari Rashid Al-Afasi, tapi yang dimuliakan gak cuma misyarinya, supirnya ikut dimuliakan, ya. Selain supirnya, manajernya juga dimuliakan. Semua dimuliakan karena apa? Karena Quran. Lagi-lagi karena Quran. Ini baru sifat duniawi. Bahkan kisah Misyari Rashid Al-Afasi ketika masih remaja dulu, dia itu ahli dalam bersyair. Dia itu seorang penyanyi sebenarnya, bukan seorang syekh yang dimana melantunkan ayat-ayat suci Quran. Tapi ketika dijumpai oleh temannya ketika itu, bilang, "Ya Misyari, kamu kok sayang banget sih, suaranya bagus, tapi cuma buat nyanyi-nyanyi aja. Cobalah buat baca Quran. Niscaya suara kamu akan lebih diberkahi oleh Allah." Sejak saat itu, Misyari Rashid Al-Afasi mulai belajar menghafalkan Al-Quran. Dan luar biasanya, ketika suaranya cuma digunakan buat nyanyi, itu cuma dikenal di negaranya aja, cuma di Kuwait. Tapi ketika digunakan suara itu untuk melantunkan ayat suci Quran, ternyata suara dan iramanya dikenal di seluruh dunia. Bayangkan betapa Al-Quran itu meninggikan derajat seseorang dengan irama yang khasnya, luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bayangkan iramanya Misyari Rashid Al-Afasi dikenal di mana-mana cuma gara-gara baca Al-Quran. Kalau kita pengen dimuliakan sama Allah, coba setiap darab langkah kita utamakan Al-Quran. Kita gak punya waktu nih buat murajaah Quran. Kok susah banget sih cara murajaah Quran? Gimana sih? Kok kayak gak punya waktu ya buat murajaah Quran? Wah, kegiatan di pondok kayak gini, kayak gitu. Apalagi kegiatan sekolah, PR-nya banyak banget, gak ada waktu buat murajaah. Kerjaan banyak banget, di rumah kerja, di rumah juga harus bekerja. Di rumah masaknya luar biasa, banyak banget urusan rumah yang harus diselesaikan. Coba masa gak ada sih dalam satu hari 10 menit aja untuk baca Quran, masa gak ada? Cobalah baca Quran teman-teman. Membaca ayat suci Al-Quran, gak ada ruginya kita baca Quran. Justru semakin orang itu mengutamakan Quran, semuanya itu akan mengikuti. Wah, PR belum dikerjakan, aku belum belajar. Coba larinya ke Quran dulu. Insya Allah kalau kita udah baca Quran,
belajar baru bentar itu tuh langsung nyantol semuanya. Walaupun nggak semua, tapi sebagian ada yang nyantol. Itu karena Quran, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dibiasakan dalam membaca Al-Quran, dibiasakan untuk selalu berinteraksi dengan Quran. Karena jamaah, belajar Al-Quran itu bukan tentang siapa yang paling cepat dalam mengkhatamkannya, bukan siapa yang paling cepat untuk menyelesaikannya, bukan. Tapi belajar Al-Quran itu adalah tentang siapa yang paling menikmati setiap jangka prosesnya dan siapa yang paling kuat dalam mempertahankannya. Jadi gak cepet-cepetan. Bahkan jangan malu untuk belajar Quran. Aku masih bisanya jilid 2, aku bisanya cuma jilid 4. Udah malu kayak gitu, gak mau belajar akhirnya. Jangan. Justru disitulah peluang kita untuk benar-benar bisa untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi. Orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, walau dia terbata-bata dalam membaca Quran, tapi dia masih mau untuk belajar Al-Quran, apa kata Allah? Allah akan melipat gandakan pahalanya. Karena apa? Yang pertama, dia karena membaca Qur'annya. Yang kedua, walau dia terbata-bata, tapi dia masih mau untuk melafazkannya. Makanya gak apa-apa kita yang masih terbata-bata. Kok makhrajnya masih salah, kok tajwidnya masih salah, panjang pendeknya masih salah, gak apa-apa teman-teman. Kita masih sama-sama belajar. Kan belajar itu kan gak cuma di usia sekolah. Kita yang udah sepuh, yang udah tua, gak apa-apa, belajar lagi. Gimana cara belajar Al-Quran? Gimana sih huruf do? Do susah banget sih. Do susah banget sih. Do. Gak apa-apa. 1 hari cuma belajar 1 huruf gak apa-apa. 1 minggu cuma belajar 1 huruf gak apa-apa. Boleh jadi dengan konsistennya kita dalam membaca Quran, konsistennya belajar untuk membaca Quran dengan baik dan benar, disitulah Allah memudahkan kita dalam setiap aktivitas kita. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, boleh jadi selama ini Allah memudahkan aktivitas kita karena Allah melihat seberapa perjuangan kita dalam belajar Al-Quran. Karena apa? Perbaiki bacaan Quranmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau kita pengen diperbaiki hidupnya, coba pelan-pelan belajar memperbaiki bacaan Quran kita. Enggak apa-apa, 1 bulan cuma do terus enggak selesai-selesai, ya. Huruf gho enggak selesai-selesai, huruf kho enggak selesai-selesai, enggak apa-apa. Karena yang Allah lihat itu bukan hasilnya, yang Allah lihat itu prosesnya. Makanya belajar Al-Quran itu bukan tentang siapa yang paling cepat dalam mengkhatamkannya, tapi belajar Quran itu adalah tentang siapa yang paling menikmati jangka prosesnya dan siapa yang paling kuat dalam mempertahankannya. Karena percuma hafal Quran udah 30 juz, tapi itu dulu pas SMA, sekarang udah lupa. Dulu udah pernah hafal 3 juz, sekarang udah lupa. Dulu hafal 1 juz 30, sekarang baca surah An-Naba aja kadang kebalik-balik. Kadang surah Al-Kafirun aja gak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abdu. Kok ulang lagi enggak selesai-selesai. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, enggak apa-apa jamaah. Kita belajar Quran itu berproses. Allah enggak melihat hasilnya. Yang Allah lihat itu bagaimana proses kita dalam belajar Quran. Kita sungguh-sungguh enggak? Kita belajarnya sungguh-sungguh enggak? Kita belajarnya menyepelekan atau enggak?
Nggak apa-apa, 1 hari 1 huruf, 1 hari 1 pekan, nggak apa-apa. Yang Allah lihat seberapa usaha dia dalam belajar Al-Quran. Makanya muncullah kata-kata ini jamaah. Belajar Quran bukan tentang siapa yang paling cepat dalam mengkhatamkannya, tapi siapa yang paling menikmati jangka prosesnya, dan siapa yang paling kuat dalam mempertahankannya. Jadi mungkin jamaah, apa jamaah nggak rindu sama hafalan kita yang dulu? Apa kita nggak rindu? Kita dulu pernah, ya dulu aku pernah ngafalin An-Naba, udah hafal An-Naba, sekarang lupa. Dulu sempat udah pernah ngafalin surah Al-Lail, sekarang lupa. Al-Bayyinah tuh susah banget sih, nggak hafal-hafal. Pas udah hafal, udah langsung dilupakan gitu aja. Makanya dibutuhkan konsistensi yang benar-benar jamaah, membutuhkan keistiqomahan yang benar-benar. Agar apa? Agar kita itu bisa menjadi ahlul Quran. Karena seorang ahlul Quran itu jamaah, itu bukan siapa yang hafal 30 juz lagi-lagi, tapi siapa yang dia selalu bergantung kepada Al-Quran. Dia gak bisa jauh-jauh tuh dari Quran. Sebentar-bentar pengennya, aku pengen baca Quran lah, aku pengen baca Quran lah. Gak apa-apa 5 ayat, coba jamaah 5 ayat tapi setiap hari, coba. Insya Allah nanti akan ada perkembangan. Kok 5 ayat terus ya, kayaknya kok enak banget sih, nambah jadi 10. Udah 10 kok enak banget sih, jadi 20. Disitulah tanpa kita sadari Allah lagi membersihkan hati kita melalui ayat suci Quran yang sering kali kita lafazkan itu tadi. Kenapa? Orang yang bersih hatinya, dia gak akan pernah cepat puas dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga keutamaan dari Al-Quran adalah yashfa. Yang pertama yanfa, bermanfaat. Yang kedua tadi yarfa, meninggikan derajat kita. Dan yang ketiga yashfa, yaitu memberikan pertolongan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqra. Lihat Iqra. Iqra itu fi'lul apa? Fi'lul amr. Fi'lul amr itu apa? Kata perintah. Kalimatnya menggunakan kata Iqra. Bacalah. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia memberikan pertolongan bagi siapa saja yang mau untuk membaca Quran nanti di yaumul qiyamah kelak. Luar biasa jamaah. Kita cuma menjadikan Al-Quran itu teman kita tuh sekali aja di dunia. Kita menjadikan Quran itu cuma sekali aja di dunia. Tapi Al-Quran itu akan menemani kita nanti sampai di akhirat kelak. Di alam barzakh, Al-Quran menemani kita, menerangi kita. Nanti di Yaumul Ba'ats, ketika kita dibangkitkan, Al-Quran nemenin kita tuh. Nanti di Yaumul Mahsyar ketika dihimpun, Al-Quran masih menaungi kita. Karena apa? Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari dimana ketika itu gak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah menaungi seseorang yang dimana dia selalu berpegang teguh kepada agamanya. Bukankah kita dalam menjaga Quran termasuk berpegang teguh kepada agama kita? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menaunginya. Nanti sampai di Siratal Mustaqim, Quran masih menemani kita. Sampai di Kintoro, Al-Quran masih nemenin kita. Sampai bahkan kita masuk melangkahkan kaki kita ke dalam surga, Al-Quran masih nemenin kita. Bayangkan, kita cuma menjadikan Quran di dunia itu cuma teman tuh cuma sekali aja. Tapi Al-Quran menemani kita sampai kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Al-Quran itu. Indah loh. Kita tuh dipeluk sama Quran. Kalau di dunia aja kita tuh mau untuk selalu berpegang teguh kepada Quran,
dunia tuh kita kan gampang banget untuk ngedapetinnya. Gampang banget kok buat ngedapetin dunia. Alam barzakh masih didekap sama Quran. Nanti di yaumul mahsyar masih didekap terus sama Quran. Nanti sampai menuju Shiratal Mustaqim masih didekap sama Quran. Sampai melangkahkan kaki ke surga, kita masih dipeluk terus tuh sama Al-Quran. Karena apa? Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita di dunia. Coba jadikan Quran itu sebagai teman kita. Yang apa-apa curhat, coba larikan curhatnya kepada Al-Quran. Kok masalahnya kok banyak banget sih? Coba, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Coba kalau kita udah meniatkan itu semua karena Allah, niscaya Allah tuh akan kasih loh semuanya untuk kita. Allah mudahkan. Kamu minta apa sih hambaku? Oh, kamu minta sukses, aku kasih sukses. Kamu minta apa? Minta harta, aku kasih. Kamu mau minta apa? Dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa banyak sih Allah ngasih kenikmatan sama kita, tapi sampai detik ini kita kok nggak pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, seringkali kita dibuat salting sama Allah, ya. Kalau kita nggak dibuat salting sama Allah, mungkin sampai detik ini kita udah nggak hidup. Kita pernah ngerasa nggak sih bangun tidur kita masih bernafas? Ngerasa nggak? Ngerasa serius? Kadang kita nggak ngerasa loh. Bangun tidur ya udah bangun gitu aja. Nggak ngerasa ya Allah masih dikasih nafas. Zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang kita nggak ngerasa masih bernafas, teman-teman. Kadang kita nggak ngerasa kalau mata kita tuh masih bisa untuk ngelihat. Kadang kita nggak ngerasa kalau telinga kita masih bisa untuk dengar. Kadang kita nggak ngerasa kalau kulit kita masih ngerasain panas, dingin. Itu semua nikmat loh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok kita nggak pernah untuk bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan sama kita? Karena kenikmatan itu akan terasa ketika nikmatnya itu lagi dicabut. Orang ngerasa sehat itu enak, nyaman kalau dia lagi sakit. Kalau lagi sehat dia nggak bakal ngerasa. Lagi sariawan misalnya, lah coba kalau lagi sariawan, kalau lagi nggak sariawan aku bisa makan A, makan B, makan C, makan yang pedes-pedes. Bahkan bangun tidur aja kalau sariawan sakitnya minta ampun, ya. Gosok gigi aja harus bibirnya diginiin dulu baru gosok gigi. Saking sakitnya, ya. Karena apa? Allah itu luar biasa loh. Seringkali buat kita salting biar kita tuh bersyukur sama Allah. Nih loh, aku kasih Quran, baca dong Qurannya. Kan mulut kamu kan sehat, nggak aku kasih sariawan. Mulut kamu sehat, giginya nggak sakit. Ada yang pernah sakit gigi? Wah, luar biasa itu sakitnya ya. Kayak mau pecah dunia itu kalau lagi sakit gigi kan. Nggak mau diganggu sama orang. Tapi ketika lagi sehat, nggak kerasa kalau lagi dikasih sehat sama Allah. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, ketika sedang sakit Allah itu mencabut 3. Yang pertama Allah mencabut senyumnya. Yang kedua Allah mencabut nikmatnya. Yang ketiga Allah mencabut dosa-dosanya. Tapi setelah sehat Allah cuma mengembalikan 2, tapi gak mengembalikan yang 3. Allah kembalikan senyumnya, Allah kembalikan nikmatnya, tapi Allah gak mengembalikan dosa-dosanya. So sweet gak? So sweetnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Tapi kenapa kita nggak mau bersyukur sih sama Allah? Ya, makanya coba gunakan ibadah kita itu motivasinya karena rasa syukur kita kepada Allah. Karena kalau ibadah cuma untuk menggugurkan kewajiban, itu tuh rasanya nggak ada efek apa-apa dalam tubuh kita. Tapi kalau kita niatnya beribadah karena bentuk rasa syukur kita sama Allah, insya Allah hati kita jadi tenang. Contoh sholat. Setiap orang yang sholat itu pasti bawa beban, betul?
ada yang beban keluarga, ada yang mungkin pertemanan, ada yang mungkin sekolah, ada yang mungkin urusan perekonomian. Banyak banget masalah yang dibawa. Tapi ketika sholat itu, harapannya, makanya Allah pengen ketika sholat itu seorang hamba itu bisa menumpahkan semua beban-beban itu. Makanya sholat. Setelah sholat, harapannya beban itu udah hilang, kita udah plong lagi. Kadang gak dikasih itu, kadang kita dikasih nangis terus kan. Kalau ada masalah nangis, dikit-dikit nangis. Jadi nangis itu bukan karena kita ciwek, bukan karena kita lemah. Justru nangis itu adalah kekuatan, jemaah. Nangis itu adalah kekuatan. Karena Allah ciptakan air mata itu agar kita bisa nangis. Boleh jadi hati kita selama ini tuh kayak kering keronta, hati kita tuh gersang banget. Makanya Allah pengen kita nangis, biar hati kita tuh dibersihkan lagi sama Allah. Hati kita tuh bisa fresh lagi. Makanya setelah kita merasakan nangis, yang kita alami adalah tertidur. Capek nangis, tidur. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Setelah bangun, apa yang dirasakan? Nyaman, tenang. Karena apa? Tadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah tuh pengen kita menumpahkan bebannya tuh sama Allah. Kita bisa nangisi dosa-dosa kita, kita bisa kembali lagi sama Allah. Mumpung hari ini termasuk dalam bulan Sya'ban, sebentar lagi kita udah dekat banget sama nisfu Sya'ban. Bentar lagi tuh Ramadan akan berjumpa sama kita. Coba kita mulai pemanasan dulu, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak sholatnya. Karena kalau kendaraan itu udah 1 tahun gak dipakai, gak dipanasin dulu, tiba-tiba mau dipakai buat jarak jauh, itu langsung ngadat di tengah jalan, gak nyaman dipakai. Makanya butuh dipanaskan dulu sehingga nanti di perjalanan itu nyaman. Seperti kita layaknya menuju bulan suci Ramadan, kalau kita nggak pemanasan untuk mulai nyicil baca Quran, Ramadan tuh nggak akan berhasil kita nanti. Makanya kita punya target, 1 kali bulan Ramadan kita harus mengkhatamkan berapa kali. Kita harus punya target. Nggak harus menargetkan orang lain, targetkan untuk diri sendiri. Harus khatam berapa juz, harus khatam berapa kali Al-Quran. Mungkin Ramadan sebelumnya itu kita kurang maksimal dalam membaca Quran. Ya udah, mungkin boleh jadi sekarang saatnya Ramadan tahun ini bisa maksimal kembali untuk membaca Quran. Karena kita udah rindu loh sama hafalan kita yang dulu yang mungkin udah hilang. Hafalan kita yang dulu pernah singgah kemudian hilang begitu aja. Sakit rasanya ya. Makanya yuk mulai dari sekarang kita kembalikan nikmat kita dalam membaca Quran, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Niatkan Al-Quran itu agar bisa merubah hidup kita. Niscaya kita akan dirubah hidupnya sama Allah menjadi lebih baik lagi. Utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi keutamaan Quran apa aja? Pertama, yanfa', bermanfaat. Yang kedua, yarfa', yaitu meningkatkan derajat. Yang ketiga, yashfa', memberikan pertolongan di hari akhir ya. Baik jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit dari kami semoga bermanfaat. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim kembali. Sedikit menginformasikan, insyaallah tanggal 8 dan tanggal 15 Maret insyaallah Pak Amir, insyaallah kami akan mengadakan buka bersama di Masjid Fatimatuz Zahra. Insyaallah bersama para jamaah. Mungkin nanti jamaah yang ingin ikut andil atau ingin ikut membersamai, boleh banget nanti bisa untuk menghubungi teman-teman yang mungkin ada di belakang atau yang selalu bersama kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk menutup
perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa Allah berkahi dan dimudahkan hajat-hajatnya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami sayangi, ampuni dosa-dosa para pemimpin bangsa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma huwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, perjalanan di dunia sangat-sangatlah terkadang melalaikan kami. Oleh karena itu ya Allah, izinkan kami untuk selalu didampingi oleh-Mu ya Allah. Bimbing hamba ya Allah, agar hamba bisa istiqomah sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berikan anak keturunan kami anak yang salih salihah ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kami belum mampu untuk bisa membantu saudara-saudari kami yang ada di Gaza sana ya Allah, yang ada di Syam sana ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dan kedua orang tua kami dari azab kubur yang begitu pedihnya ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami, orang tua kami dari azab neraka jahanam ya Allah. Hamba sadar ya Allah, memang hamba itu tidak pantas untuk masuk ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Tapi hamba juga tidak mampu apabila Engkau jadikan kami sebagai penghuni neraka jahanam ya Allah. Oleh karena itu, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, izinkan kami untuk bisa masuk ke dalam syurga Firdaus bersama-sama ya Allah, bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami kembali dengannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati oleh Allah, semoga dimudahkan hajat-hajatnya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam tutur kata, sikap maupun perilaku. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jamaah setelah ini bisa melingkar-melingkar, ada sedikit snack ya, semoga bisa bermanfaat untuk mengganjal perut teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM
Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.